Baik, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Dr. Bedi Bulur SHM Hakes. Jadi dalam suasana masih Idul Fitri ini tentu saya ingin mengucapkan bagi kawan-kawan yang merayakan selamat Hari Raya Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan angkat ya dan akan bincang-bincang serta akan sampaikan suatu diskusi ya yang mana di sini saya akan sampaikan mengenai dugaan bahwa Maybank telah melanggar prinsip kehati-hatian. Jadi di sini salah satu klien saya yang bernama Erwin Levi membeli sebuah rumah ya, tanah berikut bangunan kepada Pak Chandra. Pada awalnya seperti itu. Kemudian pada saat terjadinya transaksi jual beli, dia juga tentu memerlukan tambahan dana dengan cara melakukan permohonan pinjaman kredit kepada Maybank. Pada intinya setelah bernegosiasi akhirnya disepakatilah harga. Jadi dari Pak Erwin Levi ini membayarlah sudah DP dan sebagainya ya. Kemudian dia mengajukan kredit kepada Maybank. Nah, rumah itu terletak di Jalan Setrawangi Raya ya. Nah, jadi rumah di Jalan Setrawangi Raya ini pada intinya kemudian karena diajukan kredit kepada Maybank dilakukan appraisal yang mana setelah dilakukan peninjauan dan dilakukan appraisal oleh Maybank pada intinya disetujui dan setelah segala prosedur yang seperti pada umumnya dipenuhi oleh Erwin Levi ya akhirnya oleh Maybank pun dinyatakan bahwa clear and clean dan tentu rumah ini boleh dibilang disampaikan ya boleh dibeli ya dan kemudian kredit kemudian dibayarkan ya disampaikanlah permohonannya kredit tersebut. Jadi pada intinya Pak Erwin Levi ini kemudian setelah mendapatkan kucuran kredit daripada Maybank, ya dia masih membayar sampai kira-kira bulan Februari 2019 dia sudah bayar, ya dia masih terus melakukan pembayaran lah ya. Pada intinya seperti itu. Nah setelah berjalan dia masih melakukan pembayaran tersebut, ya dia juga ada sempat lah ingin boleh dibilang mencoba untuk pindah bank. Nah ketika dia mencoba mengajukan ternyata dia mendapatkan surat bahwa atau kabar ya boleh dibilang mendapatkan kabar bahwa rumah yang dia beli itu sebenarnya dibangun dengan melanggar garis GSB ya. Nah kagetlah dia ya karena kaget akhirnya dia juga mencoba melakukan upaya yaitu melakukan boleh dibilang pengecekan ya kepada Distracip Bandung dan kemudian disampaikan memang bahwa rumah tersebut dibangun melanggar GSB yang mana luas tanah ada sekitar kurang lebih antara 130-131 meter persegi lah ya, kurang lebih sekitar berkisaran itu. Sementara yang bisa dibangun itu kurang lebih hanya 20 meter persegi. Coba bisa dibayangkan orang kalau dengan itikat baik membeli rumah yang ternyata hanya bisa diizinkan untuk dibangun hanya sekitar kurang lebih 20 meter persegi. Tentu hal ini sangat merugikan untuk Pak Erwin Levi ya, apalagi kalau dia ingin berinvestasi. Siapa orang yang mau membeli rumah yang dibangun dengan melanggar boleh dibilang batas GSB. Nah, atas dasar itu tentu Pak Erwin melakukan komplain ya, boleh dibilang dia minta penyelesaian. Loh kok kenapa dari Maybank pun seolah-olah menyatakan ini oke, clear ya dan bisa dibeli. Tentu ada dugaan kuat apakah Maybank lalai atau Maybank diduga kuat melakukan konspirasi kan dengan penjual. Jadi antara dua itu ada dugaan antara lalai ya
ada dugaan membuat kesalahan, ada dugaan juga apakah konspirasi dalam penjual supaya yang penting kredit laku, kan diduga kuat ya. Makanya di sini kita muncul beberapa pertanyaan, apakah kemungkinan yang mana yang terjadi, kan begitu. Nah ternyata setelah dilakukan komplain dan Pak Erwin juga berusaha memenuhi kewajibannya seperti layaknya nasabah yang lain, dia berusaha mencicil dan menunaikan kewajiban-kewajibannya ya. Kemudian setelah diketahui adanya kesalahan, ada dia dugaan kesalahan atau dugaan kelalaian dilakukan oleh Maybank, tentu dilakukan komplain. Ternyata kemudian Pak Erwin tentu meminta keringanan dan tentu dia juga menghentikan pembayarannya sampai dengan adanya penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Tapi oleh Maybank ternyata tetap saja dia dinyatakan gagal bayar atau kredit macet dan diduga kuat masuk kolek 5. Padahal bagi seorang pengusaha, bayangkan kalau dia lagi mau menjalankan suatu proyek perlu dana bank, dengan adanya masuk kepada kolek 5 ya, diduga kuat kan bagaimana dia mau menjalankan bisnisnya ya, untuk mendapatkan pinjaman dan lain sebagainya. Tentu ada kerugian yang bisa mencapai miliaran rupiah. Ditambah lagi dengan nilai investasi rumah yang mana dibangun melanggar GSB ya. Nah tentu tidak ada yang mau membeli rumah yang seperti itu, kerugian dia juga miliaran juga ya. Nah atas dasar itu tentu dilakukan komplain. Ternyata Maybank juga dibuat laporan LP dari tahun 2021 dan sampai dengan saat ini juga boleh dibilang dicoba dengan berbagai upaya perdamaian juga belum ada hasil ya. Nah inilah yang akhirnya Pak Erwin menempuh dengan upaya pidana, yaitu telah dibuat laporan polisi di Polda Jabar ya dengan nomor LP ya, dengan nomor LP di sini tentu kita akan sampaikan, yaitu LPB garing 203 garing 2 Romawi garing 2021 garing Jabar tanggal 19 Februari 2021 ya, atas nama pelapor Erwin Levi, dan saat ini sudah naik ke sidik ya. Dan untuk itu tentu kita sampaikan apabila ada dugaan penipuan ya, dugaan penipuan atas penjualan rumah yang seharusnya melanggar garis ISB ternyata seolah dikatakan tidak ya, dan kemudian ada dugaan juga pelanggaran undang-undang perbankan. Tentu di sini sangat merugikan ya, sangat merugikan untuk Pak Erwin Levi. Nah, jadi di sini bisa diproses hukum atas dugaan pidana tersebut. Kemudian Pak Erwin Levi pun bisa melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ya dengan pasal 1365 Perdata, karena salahnya bisa diminta ganti rugi, dan 1366-nya karena lalainya bisa diminta ganti rugi. Dalam hal ini ada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Maybank dan melanggar prinsip kehati-hatian adalah bank pada saat ini diduga tidak hati-hati ya, sehingga lolos ya dalam melakukan appraisalnya dan bahkan menyatakan oke, clear dan sebagainya, sehingga akibat ada seolah clear and clean sehingga kredit pun bisa cair, bisa turun dan sebagainya. Pada akhirnya tentu dirugikanlah Pak Erwin Levi ini ya, dengan dampak-dampak kerugian yang tadi disebutkan. Apalagi di sini ada ketentuan pasal 1320 Perdata, yaitu dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam membuat suatu perjanjian, maka perjanjian itu harus mencakup 4 hal, yaitu cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal. Nah di sini karena ada dugaan pidana yang terjadi, tentu ada dugaan pula menjadi tidak halal ya, jadi sebabnya tidak halal. Nah kalau sebab tidak halal tentu akibat hukumnya batal demi hukum, jadi seolah tidak boleh terjadi apa-apa dalam hal ini, batal demi hukum tentunya jual belinya ya, pemasangan HT-nya, dan tentu batal demi hukum pula perjanjian kreditnya ya. Nah atas dasar itulah tentu kami melakukan peringatan dalam waktu lambat-lambatnya kurang 14 hari sejak YouTube ini dikeluarkan. Tentu baik Pak Chandra maupun Maybank, kami tunggu itikat baiknya untuk melakukan penyelesaian terhadap klien kami Pak Erwin Levi ya, karena telah menimbulkan kerugian yang luar biasa. Pertama bisnisnya akibat di blacklist
akibat dikatakan kredit macet ya, diduga kuat Maybank yang sebenarnya bersalah telah melanggar prinsip kehati-hatian secara perbankan, dan kemudian juga dia juga diduga kuat telah melakukan kesalahan ya, diduga kuat dan pada akhirnya merugikan nasabahnya ya. Di sini tentu ada dugaan Maybank di sini tidak bertanggung jawab ya, tidak bertanggung jawab, apalagi kita pernah lihat ada kasus-kasus yang lain, sehingga tentu di sini kita juga harus kita peringatkan juga kepada yang lain, hati-hati di dalam melakukan peminjaman atau melakukan permohonan kredit ya. Carilah bank yang benar-benar mau bertanggung jawab. Diduga kuat di sini Maybank tidak mau bertanggung jawab ya. Jadi di sini saya juga minta keseriusan dari Maybank untuk menyelesaikan permasalahannya, karena sudah memakan korban yaitu klien kami ya. Jadi disinilah saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi tentu baik Pak Chandra maupun Maybank sudah seharusnya segera menyelesaikan permasalahan ini, karena ada dugaan kuat ya, ada dugaan kuat terjadi pelanggaran pidana, dan juga tentunya klien kami bisa melakukan upaya hukum juga secara keperdataan. Demikian dari kami, salam sehat, terima kasih. Sekian.